Tersisa 6 bulan jelang Pilpres, Bacapres Anies Baswedan masih menutup rapat nama bakal pendampingnya. Ia pun didesak segera umumkan. Benarkah nama Ketua Umum Demokrat AHY sebagai bakal cawapres Anies masih belum disepakati? Jika AHY tak terpilih, masih adakah jalan bagi Anies berlayar menuju Pilpres 2024? Saya akan mencari jawabnya. Kami sedang menunggu Mas Anies untuk melakukan komunikasi politik dengan tokoh-tokoh potensial. Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kepastian. The sooner the better. Harapan kami Juli atau Agustus ini. Kami tidak mau terlalu banyak berbicara tentang itu. Jadi, Mas AHY jadi cawapres. Hanya Tuhan yang tahu. Bagaimana Anda sendiri melihat nama-nama yang muncul belakangan, misalnya Kofifa, Yeni Wahid? Bagaimanapun, Mas Anies sebagai capres nanti yang milih kan rakyat, bukan partai politik, bukan elit politik. Biarkan rakyat yang mengaudit proses pemilihan cawapres ini juga. Siapapun nanti yang akan dipilih oleh Mas Anies, Demokrat akan tetap bersama dengan koalisi perubahan ini. Buat Mas Anies, saya paham tidak mudah, tetapi juga wajar ketika banyak harapan. Jangan terlalu lama mengambil keputusan. Bagaimana melihat sosok AHY di mata Nasdem? Seorang ketua partai yang muda, ganteng, punya basis dukungan. Anda melihat AHY punya daya elektoral tadi? Variabel yang kita dukung adalah not only quantitative approach, but also qualitative approach. Apa AHY punya dua hal itu? Anies Baswedan sampai dengan saat ini belum mengumumkan siapa bakal pendampingnya di Pilpres 2024. Sejumlah nama muncul, salah satunya adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Besarkah peluang AHY menjadi cawapres Anies Baswedan di 2024 nanti? Saya, saudara, sudah berada di kediaman AHY. Saya akan menemuinya langsung, berbincang dengannya. Ikuti saya. Selamat pagi. Apa kabar? Sore nih. Maaf nih saya Masih mengganggu. hangat nih. Mas AHY lagi olahraga, saya mengganggu ini. Enggak. Kita sehat kan tapi. tiap hari kayak gini, jadi Tiap hari. nggak ganggu sama sekali. Mas AHY olahraga tiap hari? Hampir tiap hari. Kita kalau nggak bisa pagi, ya siang, sore, atau malam. Jadi kita sempatnya. Dan di gym terus atau olahraga di luar juga? Ya kita coba rutin di gym, tapi juga kalau bosen, lari keluar atau ke GBK. Ini lengkap sekali Mas AHY. Iya, Gymnya. AHY Gym, jadi welcome to AHY Gym. Saya mendesain dan melengkapi ini sekitar 2-3 bulanan deh. Boleh lihat-lihat nggak sih Mas? Ini Boleh kayaknya- boleh banget. Kalau di sini kardio, Oke, sit dulu ya. kita lihat nih. Ini kardio, treadmill, kemudian sepeda, juga, oh nih, rowing juga nih. Ini tinggal diturunin, Oke. tarik-tarik kayak sedang Banyak yang sangat rowing begitu. familiar. Penting lah kita usia tambah, makin padat kegiatan, harus selalu menyempatkan diri untuk olahraga. Saya kalau terus terang ya, kalau lagi lari atau lagi nge-gym itu selalu dapat inspirasi yang positif. Oke. Bisa tentang pekerjaan, tentang partai, atau apapun juga, hal-hal yang humanis deh. Tetapi yang jelas,
kita tuh bisa rilis stres juga. Kan Ya, kalau benar. pekerjaan itu nggak ada habisnya ya. Betul. Kadang ada tekanan, ada permasalahan. Sambil isunya angkat nggak beban sambil mikir, nih kursi tahun ini di parlemen harus berapa? harus naik, harus naik, harus Harus tambah. naik, harus tambah. Oke, Iya, iya. ada lagi tempat yang Jadi lain. di sini main area-nya ya, ada multiple gym juga. Kemudian di sini bisa angkat barbell, di sini Oke. double set. Nah kalau di sini ada Ini ruang apa kecil nih? juga yang, nah nih kalau Mbak Dilu suka Nah, kadang-kadang aku lihat pernah saya ketemu kan Mas lagi Haye jalan pakai di ini. GBK pakai gini. Jadi ini ya untuk nambah beban sehingga kalori yang dibakar Lebih banyak. bisa 2 kali lipat. Nih Tinju-tinju. tempat ngelampiasin emosi nih kayaknya nih. Nggak. Kardio juga sebetulnya. Kardio juga. Kardio juga. Kayaknya saya butuh nih Mas. Butuh kan? Butuh saya Boleh, nih. boleh tanya di situ. Kita boleh sambil duduk Mas Haye ya? Ayo boleh, Mas. Please. Oke. Silakan. Ini saya dengar-dengar Mas Haye akan melaunching buku di hari ulang tahun ya? Iya, insya Allah tanggal 10 Agustus saya genap berusia 45 tahun. Oke, masih muda. Sebuah perjalanan yang menurut saya banyak dengan suka dukanya. Sehingga saya ingin mempersembahkan. Judulnya nanti Tetralogi Transformasi AHY. 4 buku dong itu. Ada 4 buku, ada 4 volume. Iya. Jadi volume pertama tentang militer, Masa di TNI waktu masa itu. di TNI. Kemudian transisi, saya masuk ke kalangan kampus, akademisi, karena saya juga menjadi direktur eksekutif di Yudhoyono Institute, TYI. Itu juga sebuah think tank yang harapannya bisa mengedepankan pilar-pilar demokrasi, kemudian juga prosperity dan security, dan membangun semangat generasi muda menjadi pemimpin masa depan. Oke. Baru buku ketiga, itu sudah masuk politik. Saya bertransformasi lagi menjadi politisi yang diawali dengan pemilihan gubernur Jakarta. Saya kalah ketika itu, tapi setelah itu saya juga justru bukan hanya move on, malah mengambil hikmah, bisa berkeliling ke berbagai daerah Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua, dan menjalankan tugas-tugas ketika itu sebagai Komandan Kogasma. Iya. Dan akhirnya menjadi Wakil Ketua Umum, dan buku keempat itu mulai sejak saya terpilih menjadi Ketua Umum. Kalau ngomongin tadi transformasi itu, mana yang paling Mas Ahaye sukai? Menjadi TNI atau politisi? Menurut saya menjadi TNI juga menjadi politisi itu sama-sama profesi yang terhormat. Oke, benar. Saya sejak kecil juga punya cita-cita ingin menjadi patriot. Melihat kakek, melihat ayah yang juga meniti karir di militer. Saya meniti profesi sebagai perwira di Angkatan Darat dengan serius, tahap demi tahap, yang saya benar-benar jadikan tempaan yang luar biasa, khususnya adalah leadership-nya. Nah, begitu masuk politik, berubah sekali, berbeda sekali. Kalau di militer itu, kita lebih tahu siapa kawan dan siapa lawan kita. Oh, musuh di kita politik. jelas. Di politik. Nah, di politik, hari ini bisa jadi kawan, besok jadi lawan, besok jadi kawan lagi. Oke, curhat nih kayaknya Mas Ahaye nih. Jadi luar biasa dinamikanya ya, dan saya nikmati juga selama 3 tahun terakhir ini, bahkan sebelumnya 5 tahun terakhir ini bisa dikatakan demikian, saya benar-benar berusaha untuk memahami karakteristik masyarakat Indonesia dengan berbagai isunya. Oke. Saya harus datang langsung, mendengarkan langsung, sehingga ada percepatan, ada akselerasi, sehingga benar-benar lebih peka dengan situasi di Indonesia saat ini, khususnya isu-isu rakyat. Yang paling sering disampaikan apa tuh Mas keluhan masyarakat itu? Secara umum masyarakat kita tuh sebetulnya sederhana, tidak berharap yang muluk-muluk. Mereka ingin kehidupannya lebih baik dari hari ke hari. Daya belinya harus terjaga. Ekonomi mereka saat ini banyak mengalami kesulitan. Mereka tahu negara juga selalu punya keterbatasan dalam menyusun anggaran, tetapi mereka berharap janganlah anggaran negara yang sudah semakin terbatas itu kemudian prioritasnya bukan untuk manusia, bukan untuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan. Tapi buat infrastruktur-infrastruktur yang belum ada urgensinya atau masih bisa ditunda. Misalnya apa tuh yang belum ada urgensinya, Mas? Ya, tentunya kita tahulah ada sejumlah mega project ya, infrastruktur jalan-jalan tol, termasuk juga pembangunan IKN. Itu kan juga masih bisa kita pertimbangkan apakah harus benar-benar segera atau kita tidak mengubur semangatnya, tetapi justru kita lebih meletakkan pada kondisi real hari ini. Ketika finansial kita ataupun kondisi fiskal kita terbatas,
harusnya sekali lagi negara, pemerintah lebih memprioritaskan pada Kebutuhan aspek masyarakat, ya. kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan. Mas Ahaye sering ketemu masyarakat, kayaknya sudah sangat siap untuk jadi cawapres ya. Tuh, Soalnya nama Mas Ahaye itu selalu muncul dalam survei, selalu disebut-sebut sebagai bakal cawapres. Ya, saya merasa terhormat kalau ada yang mengharapkan atau menyampaikan aspirasinya seperti itu. Dan itu juga saya harus mengatakan yang diperjuangkan oleh para kader Demokrat hari ini. Saya sendiri hanya ingin terus mempersiapkan diri, Mbak Nilu. Mudah-mudahan ada jalan dan kita ingin menjemput takdir itu. Nanti kita mau obrolin ini lebih panjang lagi nih soal cawapres. Karena kalau intinya menang, apakah kemenangan itu Anies Ahaye atau seperti apa? Tapi kita boleh perbincangan di DPP nggak? Karena saya mau berkunjung ke DPP dan Mas Ahaye juga hari ini agenda ada di DPP juga ya? Iya, ada di DPP, tapi juga nanti ada di tempat yang lain. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi deh, lebih serius, lagi seru lagi dan lebih seru lagi. Banyak hal yang bisa kita bedah bersama. Mas Ahaye mau lanjut dulu, sambil boleh. nanti kita siap-siap juga untuk ke DPP ya? Iya. Oke, Kita ketemu baik. sana ya. Kita ketemu di DPP nanti. Thank you, makasih. Bagaimana Anda sendiri melihat nama-nama yang muncul belakangan disebut-sebut sebagai pendamping atau disanding-sandingkan lah begitu dengan Mas Anies? Kan ada beberapa nama ya, misalnya Kofifa, ada Yeni Wahid. Kita mau melihat kantor Mas Ahaye ya. Sekaligus kita akan ngobrol di sana. Kita boleh, Mas. Ini ruang biru. Ruang biru itu biasanya untuk menerima tamu atau delegasi yang lebih formal dari berbagai kalangan, tentunya bukan hanya urusan politik, termasuk NGO, lembaga-lembaga masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Jadi, Nah, ini situation room. Iya, situation room ini memang saya desain untuk mengambil keputusan. Kalau ada isu-isu yang membutuhkan kecepatan penanganan, ada krisis, bisa dikatakan demikian, waktu menghadapi KLB ketika ya oleh KSP Muldoko dan mereka yang ingin merampas Partai Demokrat, cukup banyak keputusan saya ambil di sini. Di sini semacam living room-nya. Kalau saya menerima jajaran pengurus yang sifatnya terbatas, termasuk juga para pemimpin Demokrat di daerah, saya terima secara santai di sini sambil ngopi-ngopi. Ya, nah sekarang inilah ruangan saya, ruangan kerja. Wah, ini foto-foto Mas Ahaye kala masih di TNI ya, Mas ya? Itu yang saya bilang, Mbak Nilu, transformasi bisa terlihat juga dari foto-foto dan ini rekam jejak ya. Bagaimana saya meniti karir dari bawah, dari Letnan 2, Letnan 1, Kapten, sampai dengan terakhir menjadi Komandan Batalion, penugasan dalam dan luar negeri, termasuk pendidikan, dari Akademi Militer sebetulnya. Itu dia. Militer. Wah, itu masih sangat muda sekali di situ ya. Medali-medali? Iya, ini medali Adi Makayasa yang itu. Lulusan terbaik Akademi Militer tahun 2000, termasuk pedang Trisakti Wiratamanya. Kalau itu lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara dari Magelang juga. Kalau ini waktu kuliah ya. Ini di Nanyang University, Singapura. Ini di Harvard, di Kennedy School of Government. Terakhir di Webster University. Luar biasa. Iya. Kita boleh sambil duduk ngobrol ya, Mas ya. Kita Jadi Mas Ahaye jadi cawapres. Hanya Tuhan yang tahu. Cawapresnya siapa dulu nih? Anies atau Ganjar? Karena kan Mas Ahaye sempat satu bertemu dengan Mbak Puan. Setelah bertemu Mbak Puan, nama Mas Ahaye disebut sebagai salah satu kandidat calon wapres Ganjar. Saya merasa terhormat pertama-tama tentunya kalau ada yang memperhitungkan, mempertimbangkan, termasuk juga tentunya dari Mbak Puan Maharani ketika itu atas nama PDIP. Inilah yang sehat ketika demokrasi diberikan jalannya. Yang tidak sehat ketika harus dipaksakan. Hanya si A atau si B yang boleh, yang lain jangan. Tapi Mas Anies sendiri mengajak Anda berdiskusi soal nama bakal cawapresnya.
Tentu kita berdiskusi, berdialog. Baik dilakukan secara bersama-sama 3 partai dengan capres kita maupun perorangan ataupun secara terpisah. Saya sendiri memiliki komunikasi yang sangat baik dengan Mas Anies, bisa diskusi setiap saat, kapanpun, bisa di rumah beliau, bisa di tempat ngopi, kadang-kadang malah Mas Anies datang ke rumah saya. Nah tentunya ya adalah obrolan-obrolan itu. Tapi sekali lagi saya nggak ingin masuk terlalu jauh ke sana, karena kami sudah sepakat asalkan pada saatnya bisa dijelaskan dengan rasional, dengan baik kepada semua. Terkait pilihannya itu? Terkait pilihannya. Bagaimana Anda sendiri melihat nama-nama yang muncul belakangan disebut-sebut sebagai pendamping atau disanding-sandingkan lah begitu dengan Mas Anies? Kan ada beberapa nama ya, misalnya Khofifah, ada Yeni Wahid. Saya kenal baik dengan semuanya. Saya pikir beliau-beliau itu adalah tokoh-tokoh, figur-figur yang juga memiliki kapasitas dan juga pengalaman yang baik, tetapi sekali lagi saya tidak ingin terlalu berkomentar jauh karena saya juga mengembalikan sebetulnya itu kepada Mas Anies sebagai capres kita. Dan Demokrat berada dalam posisi siapapun nanti yang akan dipilih oleh Mas Anies, Demokrat akan tetap bersama dengan koalisi perubahan ini. Itu tadi, kalau kita bisa mendengarkan penjelasannya, misalnya si A karena kriteria 1 oke, 2, 3, 4, 5 plus 0 tadi oke semuanya, siapapun itu orangnya, monggo. Artinya kita satu frekuensi dan satu energi dan visi yang sama. Tapi kalau ada yang mengatakan pokoknya harus si A, pokoknya jangan si B, tanpa alasan yang jelas. Nah itu yang kita pertanyakan. Ada yang melakukan seperti itu di tengah koalisi perubahan, Mas? Ya kita tahulah bahwa di sana sini ada saja wacana-wacana seperti itu. Tapi ini wajar. Saya merasa bukan sesuatu yang sangat buruk, karena dalam politik ya begitu. Tetapi saya masih berharap dan memiliki optimisme pada akhirnya ketiga partai dalam koalisi perubahan ini punya tujuan yang sama. Kita ingin sukses besar, dan tentunya sukses bersama. Tapi Demokrat, kalau kita bicara secara keseluruhan itu mendorong Anda yang mendampingi Anies Baswedan. Saya pikir sesuatu yang sangat wajar dan rasional. Para kader juga melihat peluang, dan itu juga terbaca sebetulnya, Mbak Niluh juga pasti mengikuti survei-survei. Kompas sendiri punya Litbang Kompas, yang artinya juga bisa secara rasional menghadirkan simulasi-simulasi. Dan itu memperkuat aspirasi dari kader Demokrat. Sehingga ketika di sana-sini ada yang mengatakan, ya AHY juga pantas untuk diperhitungkan, dan lain sebagainya, menurut saya itu sesuatu yang, komentar yang rasional, komentar yang juga terukur. Bagaimanapun, Mas Anies sebagai capres nanti yang milih kan rakyat. Bukan partai politik, bukan elit politik. Jadi biarkan rakyat yang mengaudit proses pemilihan cawapres ini juga. Karena pada akhirnya harus memenangkan suara rakyat. Disinilah akan menjadi tantangan tersendiri buat Mas Anies. Saya paham tidak mudah, kompleks, dan harus benar-benar secara matang mengambil keputusan itu. Tetapi juga wajar ketika banyak harapan. Jangan terlalu lama mengambil keputusan ini, karena... Nah, itu yang ingin saya tanyakan juga. Iya. Demokrat kan inginnya cepat-cepat. Kenapa, Mas AHY? Apa yang dikhawatirkan oleh Demokrat? Bukan hanya Demokrat, tapi Demokrat benar berharap tidak ada waktu yang tersia-sia. Saya hampir setiap hari, Mbak Niluh, menerima berbagai kalangan dari berbagai daerah yang bertanya sekaligus mendesak, Mas AHY harus segera sampaikan kepada koalisi perubahan, kepada capres kita agar segera dideklarasikan secara formal. Kami semua menunggu. Kami semua sudah siap. Dan Mas Anies sangat meyakini sebetulnya bahwa waktu itu sangat berharga. Kalau secara formal, KPU menetapkan hanya 2,5 bulan, kurang lebih masa kampanye. Jadi untuk menyambangi 38 provinsi, 514 kabupaten kota, 200 juta lebih pemilih kita nanti, tidak mungkin bisa dilakukan dengan waktu yang sangat sempit. Terlalu bahaya kita berasumsi bahwa masyarakat itu sudah memahami agenda perubahan kita. Karena saat ini juga banyak sekali hoax, black campaign yang berkembang bahwa perubahan itu dimaknai sebagai mengubah tata negara yang sudah baku, yang harusnya dipertahankan. Itu tidak benar. Tidak benar. Jadi bukan mengubah dasar negara, bukan sama sekali. Kita tidak akan menegasikan, menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan hari ini. Presiden Jokowi dengan pemerintahannya tentu telah berbuat. Tapi kami juga punya hak mengatakan ada sejumlah permasalahan fundamental negara hari ini yang harus dicarikan solusinya. Harus diubah dan diperbaiki. Ekonomi kesejahteraan, keadilan dan penegakan hukum,
masalah kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Kemudian urusan demokrasi dan kebebasan rakyat, dan yang kelima itu terkait dengan tata kenegaraan dan etika pemerintahan. Jadi kalau dibilang bahwa koalisi perubahan ini akan mengarahkan pemerintahan berbeda atau tidak melanjutkan program-program yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini, itu tidak benar? Semangatnya adalah, kalau ada yang baik, kita nggak akan pernah malu dan sungkan mengatakan itu baik untuk melanjutkan dan ya meningkatkan. Oke. Tapi kita juga harus jujur, bangsa kita harus jujur, ada sejumlah permasalahan fundamental yang harus segera diperbaiki. Mas Ahaye, saya kemarin habis dari luar kota, keluar bandara, lihat ada baliho Mas Ahaye dengan Mas Anies. Pun di mana-mana kita melihat seperti itu. Itu apa sih maknanya, Mas? Maknanya adalah itu sebuah ekspresi Oke. harapan dari kader Demokrat dan juga banyak kalangan masyarakat lainnya, bahwa kalau koalisi perubahan ini benar-benar bisa berlayar dan pemimpin perubahannya benar-benar mampu membawa kemenangan, maka struktur dan kader Partai Demokrat termasuk calon-calon anggota legislatif didukung oleh simpatisan, simpul-simpul relawan, gerakan-gerakan rakyat di bawah, itu siap bersama-sama untuk mengusung perubahan tadi. Apakah itu salah satu juga bentuk tadi mendesak Mas Anies, ayo dong segera diumumkan? Ada yang membaca seperti itu, dan saya sendiri tidak melihat ada yang salah di situ, dan saya juga melihat partai-partai lain juga melakukan hal serupa. Jadi artinya di sini ada harapan segera bisa jadi, betul, dan segera kita bisa bergerak bersama. Oke, besar peluang Anies Ahaye di Pilpres 2024. Menurut Mbak Niluh gimana? Begini, kalau saya nggak mau menjawab ini karena yang tahu berapa besar kans itu ya tentu Mas Anies sendiri. Ya, saya hanya menitipkan harapan besar dari seluruh kader Partai Demokrat bahwa pilihan beliau benar-benar yang dirahmati, dalam arti juga menjadi bagian dari perjalanan takdir, karena sama-sama kita ingin menjemput takdir. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi dalam 1 minggu, 2 minggu ke depan, 1 bulan, 2 bulan ke depan. Yang jelas kita semua berikhtiar di situ. Oke, kotel efek diperlukan, dibutuhkan tentu, dan itu menjadi target tentu saja ya Mas Ahaye ya, ketika kita menentukan dukungan mau kemana. Apakah Demokrat sudah merasakan, terasa ini dengan mengusung Anies Baswedan? Belum, kalau kita belum deklarasi. Oh, jadi itu makanya kenapa harus disegerakan? Salah satunya. Tapi kita bukan hanya berargumentasi seperti itu, tetapi kita lebih concern masalah waktu yang semakin berkurang, padahal kita harus semakin turun ke lapangan. Kalau ini bisa segera dideklarasikan secara formal, menepis semua keraguan, termasuk masyarakat pro perubahan, relawan, akhirnya makin mantap, makin siap, dan ya mudah-mudahan dampak positifnya pada nilai elektabilitas dan terkonversi pada pemilihan nanti. Baik. Suara real di TPS. Jadi Demokrat maunya bulan ini ya Mas ya? Kita berharap, Mbak Niluh, ada percepatan. Oke. Tapi percepatan yang saya maksudkan bukanlah ketergesa-gesaan, gerasa-gerusu sehingga nggak ada artinya juga. Itu kan hanya masalah waktu, momentum. Tetapi juga jangan sampai, kalau gitu nggak perlu cepat-cepat. Ya bukan begitu juga. Kita ingin segera, tapi segera itu benar-benar decisive, benar-benar sebuah momentum yang begitu kita ambil, maka itu akan menjadi ledakan dan sekaligus menjadi gelombang besar bagi perubahan di Indonesia. Hitungannya harus matang. Harus matang. Baik. Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Mas Ahaye. Terima kasih Mbak Niluh. Gini, ada sejumlah nama yang muncul. Salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Dan memang juga Demokrat terus mendorong juga nama Ahaye sebagai pendamping Anies Baswedan. Nasdem bagaimana melihat peluang Ahaye? Kalau Ahaye nggak jadi cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas Ahaye sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Calon wakil presiden sebaiknya segera diumumkan. The sooner the better. Kami sedang menunggu
Mas Anies untuk melakukan komunikasi politik dengan tokoh-tokoh potensial. Makanya kami tentu semua sangat mendukung, mendoakan, dan mengharapkan Mas AHY menjadi calon wakil presiden. Ini adalah satu proses yang dilakukan dengan dialog yang sangat objektif, memperhatikan syarat-syarat yang sudah disepakati di antara partai politik yang tergabung dalam koalisi tadi. Jadi kami di DPD tentunya juga fokus bagaimana tentunya menjalankan istilahnya ikhtiar untuk semakin dekat dengan masyarakat. Tim 8 Anies Baswedan disebut telah merampungkan usulan nama bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Dari 5 nama yang selama ini muncul disebutkan sudah mengerucut ke 1 nama. Siapa nama itu? Kapan akan diumumkan? Bagaimana pula Nasdem melihat peluang dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti? Kita berbincangkan hal ini bersama dengan saya sudah hadir Willy Aditya yang merupakan Ketua DPP Nasdem juga adalah tim 8 Anies Baswedan. Bung Willy, terima kasih sudah bersama Niluh. Sama-sama Niluh. Jadi sudah mengerucut 1 nama ya? Sudah sebulan lebih itu. Dari unsur apa dia? Ya pasti warga negara Indonesia lah. Dan kemudian cocok bersama Pak Anies. Yang penting itu hasil ikhtiar yang sudah dilakukan oleh tim 8 setelah melakukan diskusi panjang nih loh, dengan 2 variabel besar, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Untuk variabel kualitatifnya ada beberapa tokoh yang kami sambangi, kami ajak diskusi yang mendalam untuk kemudian mendapatkan gambarannya. Tapi apapun itu kan cuma sebagai sebuah proses yang supporting sifatnya. Oke. Toh di dalam traktat yang sudah ditandatangani 3 partai ini loh, masalah kewenangan itu ada di Mas Anies sendiri. Yang menjadi variabel utamanya adalah sejalan dan sebangun dengan aspirasi yang berkembang di tengah rakyat. Apa itu? Ya, biar itu menjadi duit tunggal. Jadi di sana ada faktor elektoralnya, di sana ada faktor komplementerinya, di sana ada faktor konsolidasinya dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi variabel utama bagaimana pasangan ini berlayar. Anies Baswedan itu kan kehendak yang lahir dari genuine dari hati rakyat ya. Akhirnya ada kesadaran bersama itu, collective concern gitu, collective consciousness atau common consciousness itu. Ya udah, kita bersama Anies untuk memimpin kita ke depan, lalu kemudian apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya kita diskusikan. Bukan berarti kita tidak berdiskusi atau tidak berdialog atau tidak bernegosiasi sama sekali, itu terjadi. Oke, jadi Anda yakin tidak akan ada keegoisan antar partai politik ini? Ya, kalau preferensi wajar ya. Gini, ada sejumlah nama yang muncul. Salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Dan memang juga Demokrat terus mendorong juga nama AHY sebagai pendamping Anies Baswedan. Nasdem bagaimana melihat peluang AHY itu? Sah-sah saja diusulkan oleh Demokrat. Toh, di sisi yang lain PKS juga mengusulkan Ahmad Heriawan. Ya. Tapi bagaimana melihat sosok AHY bagi Nasdem, di mata Nasdem? AHY seorang ketua partai yang muda, ya ganteng, punya basis dukungan dan ya ada di dalam koalisi. Anda melihat AHY punya daya elektoral tadi? Ya kita kalau elektoral kan basisnya survei ya. Itu. Tapi variabel yang kita dukung adalah not only quantitative approach, but also qualitative approach. Oke, apa AHY punya 2 hal itu? Ya, saya tidak dalam kapasitas untuk menilai ya. Tapi teman-teman bisa lihat. Oke. Ya. Sebutlah sejumlah nama lain yang diucapkan juga oleh kader Partai Nasdem ya. Sebut ada penyebutan nama Khofifah misalnya, penyebutan nama Yeni Wahid. Itu apa sih? Tanda apa sih itu? Ya saya pikir itu sebagai sebuah opini, sebagai sebuah aspirasi sah ya. Wajar aja, tapi kan secara kelembagaan Nasdem seperti yang apa disampaikan oleh Pak Surya Paloh ya.
Kalau kita Anies ingin terbang tinggi seperti burung yang terbang lepas ke angkasa itu, jangan kita bebani dia atau kita ikat kaki atau sayapnya dengan batu. Biar dia kemudian memiliki leluasan untuk memilih itu. Oke, jadi suara-suara yang muncul sampai ada yang menyebut-nyebut nama itu hanya suara perorangan, bukan suara Nasdem, bukan partai yang bicara. Nih loh, hidup ini kalau nggak ada gimmick, nggak seru juga. Jadi itu gimmick ya? Ya kadang-kadang kalau kita makan nasi, kalau nggak ada sambal, nggak ada garamnya, nggak ada asamnya ya, tawar ini gitu ya. Jadi itu bukan suara partai Nasdem? Kayak Nasdem, the only formal statement Pak Surya Paloh. Penting tidak bagi Anies Baswedan segera mengumumkan siapa pendampingnya? Yang ingin saya tandaskan, toko sebelah masih adem ayem, bahkan belum buka juga. Oke, tapi apa tidak mau curi start? Mendahului mengumumkan siapa cawapres sehingga bisa langsung jor-joran ke masyarakat? Epicentrum dari Pilpres itu capresnya sendiri. Oke. Kontribusi cawapres itu ya maksimal cuma 12% secara elektoral. Tapi salah menentukan cawapres itu menjadi sebuah faktor yang menentukan. Tapi secara kuantitatif seperti tadi. Maka kemudian di sini dibutuhkan kesabaran tingkat dewa. Oke, jadi Nasdem nggak apa-apa, kapanpun Anies ready untuk mengumumkan cawapresnya silakan gitu ya. Mau cepat atau mau lambat, mau injury time atau cepat tidak masalah? Tidak masalah. Baik, kita akan menunggu, publik yang menunggu sebenarnya kapan akan diumumkan pendamping dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Tidak jauh-jauh dari yang dibutuhkan oleh publik. Agustus atau September atau Oktober? Ya, kita lihat hilalnya aja nanti. Bu Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem yang juga adalah tim 8 Anies Baswedan. Terima kasih sudah berbagi informasi di Nilu. Terima kasih juga sudah berbagi pandangan. Saya selalu, Pak Willy. Thank you. Kalau melihat strategi Anies yang sampai sekarang belum umumkan siapa pendampingnya, apa yang terjadi menurut Anda? Sepertinya ada komunikasi yang macet. Di mana yang macetnya? Antara partai yang mana atau ketiga-tiganya? Terutama kalau saya lihat antara Demokrat dengan Nasdem. Mas Anies bisa gagal berlayar menuju 2024. Kalau AHY nggak jadi cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Calon wakil presiden sebaiknya segera diumumkan. The sooner the better. Kami sedang menunggu Mas Anies untuk melakukan komunikasi politik dengan tokoh-tokoh potensial. Ya, sangat mendorong, sangat mengharapkan, dikarenakan kita sendiri dari DPD Jawa Barat melihat sosok AHY adalah sosok yang menjanjikan, memiliki perspektif untuk ke depan menjadi pemimpin bangsa yang baik dan bijaksana. Di sisa waktu 6 bulan menuju Pilpres 2024, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus didesak oleh Partai Demokrat untuk segera umumkan siapa yang menjadi pendampingnya. Bagaimana kemudian melihat sosok pendamping yang paling mungkin ideal begitu bagi Anies Baswedan? Kita bahas hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Bung Burhanuddin, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Jadi kalau melihat strategi Anies yang sampai sekarang belum umumkan siapa pendampingnya, apa yang terjadi menurut Anda? Sepertinya ada komunikasi yang macet, terutama di antara 3 partai pendukung Koalisi Perubahan yang mengusung Anies terkait dengan posisi cawapres. Di mana yang macetnya? Antara partai yang mana atau ketiga-tiganya? Terutama kalau saya lihat antara Demokrat dengan Nasdem. Apa yang terjadi? Jadi kalau PKS kan nothing to lose karena basis partai PKS cenderung sudah klop untuk memilih Anies Baswedan dan tidak terlalu memaksakan kadernya sebagai cawapres Anies. Yang menjadi persoalan kan komunikasi antara 2 partai pendukung Anies Baswedan, yaitu Demokrat yang terkesan memaksakan AHY sebagai cawapres, meskipun ada dasarnya ya, mengapa AHY diusulkan sebagai cawapres Mas Anies,
dengan Nasdem yang terkesan di publik, Nasdem ini masih belum menerima AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Nah, Nasdem sendiri kan mengusung beberapa nama dengan argumen nama-nama yang mereka sampaikan itu nama-nama yang potensial menambal kekurangan elektoral Anies Baswedan di 2 provinsi utama, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau AHY suaranya justru atau Demokrat itu justru banyak di mana? Jadi kalau kita lihat Mas AHY secara nasional itu elektabilitasnya sebagai cawapres termasuk peringkat keempat terbesar. Tetapi kalau kita telisik lebih jauh, dari mana basis pendukung Mas AHY sebagai cawapres, itu umumnya di wilayah-wilayah yang Mas Anies sudah kuat. Misalnya di Jawa Barat, kemudian di Sumatera Barat, di Aceh, di Riau, di Banten. Nah ini yang saya kira menjadi argumen buat Partai Nasdem menolak Mas AHY. Jadi kalau seperti ini situasinya, apakah mungkin misalnya tadi akan ada nama di luar, artinya di luar koalisi begitu yang bisa jadi cawapresnya Anies, bisa ketemu titik nah itu. Jadi kalau misalnya masing-masing bersikukuh dengan argumen dan pilihan tadi, Mas Anies bisa gagal berlayar menuju 2024. Jadi, mereka punya peluang untuk berpindah ataupun mengambil keputusan membubarkan koalisi ini. Sekarang kan sudah ada tuh komunikasi-komunikasi yang intensif. Misalnya antara pimpinan fraksi maupun partai Demokrat dengan Gerindra. Pertemuan-pertemuan itu bukannya tanpa konteks, pasti ada konteksnya. Mungkin ada semacam kekecewaan dari sebagian elit Partai Demokrat yang merasa Anies terlalu lama menggantung nasib AHY sebagai cawapres, dan karenanya mereka mulai menyiapkan skoci penyelamatan kalau misalnya Mas Anies gagal untuk dilayarkan menuju 2024. Termasuk di Nasdem sendiri, meskipun masih ada upaya ya untuk melangsungkan koalisi dengan Demokrat dan PKS, Nasdem kan juga aktif mengadakan pertemuan dengan elit-elit Partai Golkar. Sepertinya juga ada upaya buat Nasdem untuk mencari opsi lain kalau misalnya Demokrat tidak setuju dengan skenario Anies dengan Yeni Wahid atau Anies dengan Hovifah. Misalnya Anies dengan Erlangga Hartarto. Itu kan berarti cukup tuh Nasdem dengan Golkar, Pak Pres. Jadi Anda sebagai Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia menilai Anies AHY sesuatu yang possible atau impossible? Kalau misalnya tidak ada cara lain untuk melayarkan Anies sebagai cawapres tanpa meminang AHY sebagai pendampingnya, ya mungkin AHY akan mendapatkan tempat. Tetapi kalau misalnya terjadi deadlock, terutama antara Nasdem dan Demokrat, Anies bisa gagal berlayar. Dan potensi itu ada. Jadi sama-sama besarnya nih. 50-50. 50-50. Bisa saja nih ya, Demokrat beralih ke capres lain yang dianggap lebih potensial menang. Dan meskipun Demokrat tidak mendapatkan insentif untuk mencawapreskan AHY bersama Prabowo misalnya, tapi setidaknya Demokrat berharap dapat power sharing kalau Prabowo menang. Jadi siapa yang paling menentukan di sini, Nasdem atau Demokrat? Yang paling menentukan apakah Anies berlayar atau tidak, itu adalah Partai Demokrat. Baik, sepertinya Mas Anies sedang pusing sekarang ya. Kita aja pusing apalagi Mas Anies. Terima kasih Bung Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia sudah berbagi informasi dan pandangan di Nilo. Kita akan lihat perkembangan dinamika politik ke depan. Sehat selalu Bung Burhan. Makasih. Dinamika politik belakangan terus berkembang. Ada yang terus mematangkan koalisi, ada juga yang tengah sibuk mencari pendamping. Dan berikut ini kami rangkum informasinya untuk Anda. Kalau AHY yang jadi cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Calon wakil presiden sebaiknya segera diumumkan. The sooner the better. Kami sedang menunggu Mas Anies untuk melakukan komunikasi politik dengan tokoh-tokoh potensial. Pendaftaran Capres-Cawapres yang tinggal 2 bulan membuat 3 bakal calon presiden kian aktif tebar pesona.
Baca pres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, bertemu dengan influencers di kantor Kementerian Pertahanan. Dalam pertemuan ini, Prabowo membahas kemajuan kreativitas dan demokrasi di Indonesia. Baca pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo lari pagi bersama Mas Wali Gibran Rakabuming di Solo. Ganjar sempat berpamitan kepada warga lantaran masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah akan berakhir 5 September 2023. Baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan hadiri acara Jalan Sehat yang digelar Partai Keadilan Sejahtera di Kota Bandung. Dalam kesempatan ini, Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya para baca pres, partai politik pengusung juga aktif bersafari politik demi membuka ruang koalisi. PDI Perjuangan lakukan pertemuan maraton dengan para ketua umum partai. Setelah bertemu Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani lanjut bertemu Ketum PKB Caimin. Di hari yang sama, Puan juga bertemu Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Dinamika politik ini tentu saja harus tetap berjalan sampai nanti pada waktunya kita akan umumkan capres dan cawapres pada bulan November yang akan datang. Jadi waktunya masih panjang, yang penting silaturahmi. Tak hanya PDIP, Partai Gerindra juga lakukan silaturahmi politik. Bertemu dengan Partai Demokrat, Partai Gerindra sampaikan harapan terbentuknya koalisi baru melalui sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli alpukat, membelinya di pasar terapung. Pak Prabowo akan tambah kuat jika Partai Demokrat makin tambah bergabung. Namun Partai Demokrat tegaskan tetap solid bersama Koalisi Perubahan. Kami tetap dalam posisi Koalisi Perubahan. Tatkala Gerindra menggoda, PKB justru menagih kejelasan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang telah dibangun hampir setahun lalu. Sampai sekarang, KKIR memang belum menentukan siapa bakal cawapresnya. Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Sindiran Caimin direspon Prabowo seminggu kemudian. Kalau saya di tengah PKB, saya merasa nyaman juga. Gus, jangan kemana-mana Gus. Sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan juga masih samar. Lalu kita mengalir aja, termasuk urusan penentuan wakil nanti pada waktu yang tepat ya diumumkan. Dalam politik tak ada yang abadi, perubahan peta politik pasti terjadi. Semoga di sisa waktu 2 bulan jelang pendaftaran Capres-Cawapres bisa dihasilkan calon pemimpin yang mengedepankan kepentingan bangsa, bukan pemimpin yang terpilih secara tergesa-gesa. Menentukan sosok pendamping dalam pemilihan presiden tentu harus dengan hitung-hitungan matang secara politik. Namun, hendaknya tak mengesampingkan kepentingan rakyat dan asas demokrasi. Karena rakyatlah sang pemilik suara. Ikuti terus perkembangan informasi pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.